Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar P3K 2023-2024, yang mana sudah ada pemerintah daerah teman-teman ya, pemerintah daerah kota yang sepertinya sudah mengumumkan lokasi penempatan P3K Guru 2023 ya, diumumkan. Nah ternyata kalau saya perhatikan cuplikan filenya, ada yang TMS dan ada yang pengisian daerahnya ada yang bermasalah. Kalau misalkan ada yang TMS, saya tidak tahu ya apakah nanti dibatalkan menjadi P3K atau nantinya akan ada perbaikan lagi. Sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru 2023-2024. Langsung saja teman-teman, kita to the point ke informasinya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita perhatikan untuk penyesuaian kembali jadwal tahapan seleksi P3K tahun 2023. Di sini kalau kita perhatikan ya, untuk pengisian daerah ini kan sudah berakhir ya. Sudah berakhir sejak tanggal 14 Januari 2024. Jadi saat sekarang ini sepertinya sudah mulai masuk usul penetapan NIP P3K. Artinya sudah ada daerah yang pastinya sudah mulai ya mengusulkan penetapan NIP P3K 2023 kepada BKN. Kenapa? Karena untuk NIP-nya terbit teman-teman ya, perlu sekali PPK itu segera mengajukan penetapan NIP ke BKN, karena berdasarkan aturan resmi, berdasarkan Permenpan nomor 14 tahun 2023, bahwa ketika PPK mengusulkan atau menyampaikan usulan NIP P3K ke BKN, maka 25 hari setelah penyampaian NIP itu akan segera berada di meja kembali untuk PPK. Jadi terbitnya NIP itu tergantung cepat atau lambatnya daerah mengusulkan atau menyampaikan NIP 3K kepada pihak BKN. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, terkait dengan ini kita lihat di sini teman-teman ya, sudah ada lokasi penempatan. Sudah ada lokasi penempatan, sudah ada nama jabatan di sini, kemudian lokasi penempatan juga sudah ada, kemudian status, kemudian keterangan. Ini di salah satu daerah di Indonesia, cuman tidak usah kita sebut ya, kalian baca saja dan pastinya ada yang paham ini file dari mana. Di sini jabatannya teman-teman ya, perhatikan dulu ya, jabatan yang kami sempat screenshot, jabatan ahli pertama guru penjaskos RKes ya. Di sini sudah tertulis ya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ya. Jadi memang belum tertulis nama sekolahnya, tapi sudah tertulis di sini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi di sini yang parahnya ini sudah tertulis di sini status ya, statusnya TMS, keterangan mengundurkan diri ya. Jadi keterangannya ini ada pelamar yang sudah mengundurkan diri, padahal lokasi penempatannya itu berada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ya. Ini posisinya TMS. Kemudian di sini juga yang kedua ya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu TMS juga, posisinya di sini mengundurkan diri teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang bidan ya, bidan terampil bidan, jabatannya terampil bidan. Lokasi penempatannya itu adalah Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat. Status ini TMS, berarti tidak memenuhi syarat. Berarti ini kalau TMS tidak memenuhi syarat, berarti dinyatakan gugur ya, tidak lulus teman-teman. Di sini dikatakan pelamar bukan non ASN Pemprov Sulsel tetapi melamar pada formasi khusus. Jadi ini ada pelanggaran di sini. Kenapa saya katakan pelanggaran? Dia lulus sebagai, dia ikut tes sebagai pelamar khusus, padahal dia bukan non ASN Pemprov Sulawesi Selatan, tetapi kok bisa melamar di formasi khusus. Nah, di sini sudah terdeteksi ya, langsung terdeteksi di sistem dan dianggap TMS. Berarti kemarin ya kemungkinan ada kecurangan ya. Di sini di TMS kan oleh pusat ya melalui sistem algoritmanya. Kenapa? Karena mendeteksi pelamar ini bukan non ASN Pemprov Sulsel tetapi melamar pada formasi khusus. Kemudian di sini pelamar bukan non ASN Pemprov Sulsel tetapi melamar pada formasi khusus ya.
Ini juga teman-teman ya, di sini juga pelamar bukan non ASN Pemprov Sulsel tetapi melamar pada formasi khusus. Sama semua ya. Ini di TMS kan semua di sini teman-teman ya. Ini di TMS kan semua ya. Ini di TMS kan semua. Jadi kami sedikit ralat dulu ya judul konten yang kami buat di sini. Mohon maaf kami ralat di sini. Lokasi penempatan itu belum ada yang spesifik, masih bersifat umum ya, masih bersifat umum, masih dinas pendidikan atau dinas kesehatan. Belum ada misalkan kalau guru itu belum ada nampak sekolahnya, misalkan SD 1 atau SD 2, berarti belum ada daerah yang mengumumkan lokasi penempatan secara spesifik ya. Tapi di sini hasil pengisian DRH sudah ada hasilnya, ternyata ada yang TMS ya. Ada yang TMS teman-teman ya, ada yang TMS dan isi daerahnya itu ada yang bermasalah. TMS itu ya itu ada yang mengundurkan diri, kemudian ada yang memang tidak, ada yang melamar formasi khusus tapi bukan non ASN Pemprov Sulsel. Jadi ada 3 penyebab sehingga dinyatakan TMS dan dinyatakan tidak lulus. Yang pertama mengundurkan diri, kemudian bukan non ASN Pemprov Sulsel, kemudian memang tidak mengisi daftar riwayat hidup. Di sini kita lihat dia tidak mengisi daftar riwayat hidup. Misalkan di sini terampil perawat Rumah Sakit Umum Labuang Baji, ahli pertama guru agama Islam Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu dinyatakan TMS. Alasannya karena itu tadi teman-teman ya, tidak mengisi daftar riwayat hidup ya. Saya ulangi, tidak mengisi daftar riwayat hidup. Itu yang menyebabkan mereka ini TMS. Oke, kita tambah informasi di sini terkait dengan penyesuaian jadwal kembali ya untuk tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2003. Di sini untuk usul penetapan NIP-nya ini sudah dimulai ya, mulai tanggal 15 Januari kemarin sampai tanggal 13 Februari 2024. Nah, kemungkinan untuk gaji pertama ya, gaji pertama berdasarkan informasi DAU ya yang di earmarket itu kemungkinan besar jatuh di April ya, kemungkinan. Kenapa kalau kita melihat di sini ini kan 13 Februari ya, jadi rata-rata kemungkinan instansi atau daerah itu akan mengajukan NIP itu di bulan Februari ya, kemungkinan mengajukan NIP itu di bulan Februari. Jadi anggaplah di 13 Februari mereka mengusulkan NIP, artinya PPK mengusulkan NIP ke pusat kepada BKN, maka sejak tanggal 13 Februari setelah ajuan pengusulannya ke BKN, maka mulai tanggal 14 sampai tanggal berapa ya, tanggal 15 kita hitung ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sekitar tanggal 10 lah teman-teman, tanggal 10, 11, 12, 13, maka kemungkinan besar di bulan Maret NIP-nya itu sudah ada di daerah. Kalau misalkan instansi itu mengajukan NIP di sekitaran tanggal 10, 11, 12, 13 Februari. Jadi kalau seperti itu, kalau misalkan NIP-nya itu terbit di bulan Maret, maka kemungkinan SK-nya itu terbit di bulan April ya. SK-nya itu bisa terbit juga di bulan Maret dan otomatis berpotensi terima gaji di bulan April, tepat di tanggal 1 April ya. Karena kalau kita lihat di sini informasi dari Prof Nunuk yang lulus P3K 2023 insya Allah akan menerima gaji di bulan ketiga dan tanda tangan kontrak pada bulan Maret. Jadi besar kemungkinan ada guru P3K 2023 yang bisa kemungkinan menerima gaji di Maret 2024 atau di April 2024. Tergantung dari mana? Itu tergantung dari Pemdanya. Kapan dia mengusulkan usulan NIP penetapan NIP P3K. Semakin cepat maka semakin cepat juga NIP terbit dan mempercepat tanda tangan kontrak teman-teman ya. Jadi kalau misalkan daerah itu cekatan dan mengusulkan NIP ke BKN 15 Januari, maka nantinya di tanggal 15 Februari itu sudah bisa tanda tangan kontrak. Jadi kemungkinan itu gaji pertamanya itu di 1 Maret teman-teman. Tapi kalau misalkan di 13 Februari, maka NIP-nya itu terbit di Maret, sekalian disitulah nanti SK terbit atau bagaimana. Nah kemungkinan di pembayaran gaji itu 1 April 2024. Dan untuk pembayaran gaji P3K 2003 itu dibayar 9 bulan gaji tanpa satu gaji ke-13. Itu berdasarkan DAU keuangan di tahun 2024 teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.